Wakaf merupakan ibadah yang bermakna sosial tinggi. Ijtima ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengartikan wakaf sebagai menahan benda wakafnya dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewakafkan tanah miliknya yang berada di Madinah untuk dibangun sebuah masjid. Masjid tersebut yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Kemudian sahabat Nabi Umar bin Khattab mengikuti jejak Rasul tersebut dengan mewakafkan kebun kurma miliknya. Hasil dari perkebunannya dimanfaatkan untuk umat Islam. Masyarakat saat ini masih memahami paradigma lama tentang wakaf. Pada umumnya, tanah wakaf pengelolaannya masih bersifat konsumtif dan tradisional. Faktor penyebabnya adalah masih sempitnya pola pemikiran nazir, yaitu orang atau badan yang dipercaya mengelola benda wakaf. Mereka memposisikan tanah wakaf hanya untuk kepentingan sarana dan prasarana peribadatan, meliputi masjid, musola, madrasah, pemakaman dan sarana keagamaan lainnya. Tanah wakaf belum diberdayakan sebagai sumber perekonomian umat yang berorientasi untuk mensejahterakan umat atau masyarakat. Akibatnya, wakaf belum atau tidak menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Sudah saatnya kini, kita menuju paradigma baru wakaf dengan pemikiran memiliki kontribusi solutif terhadap permasalahan perekonomian umat. Wakaf dituntut menjadi jawaban konkret sebagai kekuatan perekonomian masyarakat berbasis syar'i. Wakaf sebagai filantropi dalam Islam memiliki kekuatan dahsyat dan luar biasa. Karena bila kita melihat jumlah tanah wakaf tidak bergerak berupa tanah di seluruh Indonesia sebanyak 420.000 lokasi dengan luas mencapai 3.492.045.373 meter persegi. Besarnya jumlah aset wakaf khususnya berupa tanah sebagaimana saya sebutkan di atas yang tersebar di seluruh Nusantara sangat potensial diberdayakan dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, beasiswa, penyediaan tenaga kerja baru, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai hampir 250 juta jiwa. Jika diasumsikan 20% atau 50 juta penduduk muslim merupakan golongan menengah ke atas dan mampu berwakaf, maka akan didapat dana wakaf yang sangat besar dan dapat digunakan untuk membangun sarana-prasarana umum, serta menggairahkan denyut nadi perekonomian umat. Bentuk-bentuk pengembangan potensi wakaf secara produktif adalah dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Hasil pengembangan dari usaha-usaha di atas dapat ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat muslim. Semoga semangat untuk memberikan wakaf produktif dari umat Islam semakin meningkat. Amin.